kita ucapkan dari dalam kolbu rasa syukur kita kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada pagi hari ini bergetar kolbu karena kita masih hidup. Dan ketika masih hidup, pastikan bahwa kita itu berada dalam keadaan yang punya ilmu. Jadi hidup ini akan lebih punya keberkahan kalau kita itu punya ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan ini tentunya harus segera bisa kita amalkan. Jadi ilmu yang terbaik adalah ilmu yang diamalkan, dan ketika mengamalkan ilmu pastikan bahwa kita itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezekinya. Ya, rezekinya. Jadi orang yang hidup kemudian berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka jangan ragu, rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya sudah diatur. Dan ketika kita yakin dengan rezeki yang sudah diatur itu, maka pastikan kita juga tidak sendirian menikmatinya. Ambil orang sebagai pasangan hidup kita, yang perempuan ambil laki-laki, yang laki-laki ambil perempuan. Itu teh perintah Allah, Bu. Jadi Bapak Ibu mengambil pasangan, mengambil jodoh, mengambil pasangan hidup adalah sebuah ibadah. Ya, ibadah terindah dan paling nikmat itu namanya nikah, Bapak Ibu ya. Nikah ajab ijab kabul dengan sakali, tapi nikmatnya berkali-kali. Benar nggak Bu Edi? Ijab kabulnya cuma sekali, saya terima nikahnya dengan Anu binti Anu, dengan mas kawin jojodog kontan. Ya, jojodognya jojodog emas, Bu. Ya. Dan kontan tidak dianjuk, ya. Saya nikahi dengan mas kawin kursi DPR. Mungkin kalau ketua DPR begitu, Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Setelahnya kita punya rezeki, punya jodoh, pastikan kita juga punya keturunan. Ya, berbuatlah yang terbaik sehingga kita bisa punya keturunan yang soleh, soleha. Ulangin nawungkul, ya, tapi untuk mendidiknya. Ini, semoga incu, didik incu dengan baik. Tapi jangan lupa, didik juga anak-anaknya. Sekarang sudah lupa, Bu. Nini, aki-aki, kalau sudah punya incu, anaknya tidak dididik. Yang dididik incunya. Padahal incu pasti akan hang, Bu, dididik kunini namanya. Incu akan heng di didik nini no. Cek nini oge kieu nyalah dini mah da makhluk zaman baheula. Mah mending gitukeun ku anak punya. Jadi jangan coba-coba kita jam, kita loncat ya. Didiklah anak kita supaya mendidik anak dengan baik itu Bu ya. Kalau dulu nggak sempat maka sekarang sudah nyadari ya ini geus para reot kieu mah aki geus para reot kieu mah cenah teu bisa ngagandong budak mata ayeuna meungpeung aranjeun anak-anak bapak anak-anak ibu nya ngarora keneh gendong anak itu kalau perlu ajak sholat suruh naik di atasnya tubuh kita gitu Bapak Ibu dalam naik ka urang mah ngarempeyek kuatin nenek gendong aduh ya neng cangkeng tong bolong gendong udah jalan kaki aja udah repot nah gitu Bu ya dan hati-hati sekarang lagi banyak nenek-nenek yang dilecehkan oleh cucunya nenek minta jajan sudah tiba percuma aja di sekolah tiba kerjaan incu-incu acan cuma mending gitu kan Bu nya nenek beliin mobil kata anak gitu ya kata cucu itu tuh minta ke ibumu, ibu juga nggak punya, bapak juga nggak punya, nya, kamu atau nenek, oh nenek percuma aja, cina saya punya nenek, gitu ya, beliin mobil aja nggak bisa, ujung-ujungnya ada yang dibunuh neneknya Bu, sekarang Bu ya, gara-gara tuh bisa membelikan mobil. Ada juga yang nenek-nenek, kakek-kakek ajarin aku baca juz amma, tuh bisa, nini najeng akina teh, masya Allah ya sabab teu bisa maka PHP-keun ka saung tahfidz Al-Qur'an anak incu nate tapi PHP-keun anak kudu bener anak incu na di PHP-keun ngaraji di dieu atuh nini akina oge milu ngaji nya ieu mah anakna dipake bapak mah main HP we jeung indungna jeung nini na jeung akina di mana eta teh Bu
Jadi itu di Firaun, di Babylon, di Namrud, jadi dia mah alhamdulillah sarua lebih parah malah punya dipercayakan mereka guru nah pas budakna dibagi rapot nilainya goreng nu disalahkan guru nu diapak gunung tengah ngaji nah gitu ya Bu ya aya nu gitu di mana eta teh Bu diurang ya baik Bapak Ibu dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamalik Kota Bandung alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat segar bugar insya Allah dalam penuh berkah di bulan Rajab ya bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga kepada keluarga kita, sahabat dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di bulan Rajab ini tidak hanya di bulan Rajab tapi juga sampai ke bulan Sa'ban dan kemudian ke bulan Ramadan. Insya Allah. Jangan lupa ucapkan doa dari mulut kita. Allahumma Rabbana apa Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah apa yang memang kita butuhkan. Jangan lupa, jangan malu-malu meminta kepada Allah dan juga jangan malu-maluin cara memintanya ya. Jangan malu-maluin itu cari makhluk yang tidak pernah memalukan. Ya, siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu meminta kepada Allah dan jangan bikin malu. Bagaimana supaya tidak bikin malu? Berikanlah kepada diri kita contoh teladan. Contoh teladannya sudah diberi dari Allah, tinggal ngikuti. Ya Bapak Ibu ya, gampang nggak Bu? Hidup ini gampang sekali. Contoh tinggal ngikut, kitab tinggal baca, bisa atau bisa baca gitu ya. Alasan nanti karena itu bisa. Padahal bisa atau bisa Al-Quran itu dibaca. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga dibersamai oleh sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana lewat jalur internet meeting. Ada Kang Irwan Fikri dan keluarga dari Bojong Soang, Kota Bandung. Tidak kena banjir ya. Kemudian ada Teh Irin Apriani dari Kanoman Cirebon bersama keluarganya. Kemudian dari Sumedang, dekat Sumedang ya, Sumedang Kota, Teh Iis Yuliati bersama keluarga. Kemudian dari Tasikmalaya, Sukaraja ada Kak Ibu Yulia Ningsih dan juga dari Cirebon Kasepuhan ada Ibu Hilda. Dari Bandung juga nih ada Kang Muhammad Husen bersama keluarga dan dari Kota Bandung juga ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung pagi hari ini suasana segar Ibu ya. Insya Allah masih dalam keadaan yang adem tentrem ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam keadaan memiliki nafs yang mutmainnah, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, ikhlas beribadah, segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita gemar bersilaturahim sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingat Bapak Ibu janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang gemar bersilaturahim dapat ilmu yang bermanfaat, dapat rezeki yang barokah thayyibah wasi'ah dan dapat kesegaran hidup sehat walafiat dan dipanjangkan umur dalam keadaan soleh. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas khairun nas mangtola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan sebaik-baik perbuatan di antara kalian kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari amalan kalian ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yuk kita niatkan makanan belum dimakan. Kita beradanya kita di satu tempat dalam rangka kita ingin mengamalkan Al-Quran.
Ingat mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu tidak susah, Bu. Ya. Dan membaca Al-Quran juga tidak susah. Diberikan kemudahan. Karena Allah tidak pernah mempersusah makhluknya. Ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu ayeuna nu hese diajar maca Quran, itu teh salah sorangan. Ya, jangan salahkan Allah. Ya Allah, geuning abdi make, jangan. Ya Allah, inilah aku dan dengan begini aku baca Al-Quran. Perkara lancar atau tidak, nah itu lain soal. Ya, itu adalah mungkin karena kebiasaan. Makin biasa makin lancar. Jadi nu teu lancar eta teh teu biasa. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian mengutus utusannya Nabi Muhammad SAW untuk mengajari kita wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bagaimana cara membacanya, di mana nyimpen suratnya, bagaimana tata tertibnya. Rasulullah SAW menyampaikannya, mendakwahkannya, mengajarinya. Dakwah itu mengajari. Ya, selama 23 tahun Bapak Ibu. Jadi yang ada sekarang yang umurnya udah lebih dari 23 tahun, berarti udah lebih dari umur Al-Quran diturunkan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Yuk kita pagi hari ini lanjutkan bacaan Al-Quran kita, yaitu surat Al-Fath. Surat tentang kemenangan yang diturunkan di kota Madinah. Dan kita hari ini ke Madinah Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Kemudian yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat Al-Fath mulai ayat ke-20. Ya, mulai ayat ke-20. Sampai ayat berapa? Sesampainya. Mari kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu, ayat 20 dimulai dari kalimat wa'adakumullah. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'azzala lakum hadihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'azzala lakum hadihi wa kaffa aidi ma الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وأجرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وكان الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا سنة نصيرا الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله التي قد جعلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن ملة من وكان بعد الله بما تعملون بشيرا وكان الله بما تعملون بشيرا هم الذي كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أو يبلغ محله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أهد يا مأكم فأن ولولا أيديهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فيصيبكم منهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصعوهم لم فتصيبكم تعلموهم أن منهم تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لينزل الله aja ورحمته من يشاء laut aja
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لا تجيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم أمية أمية الجاهلية فأنزل الله سقيم على وأنزل رسوله الله على سكينته المؤمنين على وعلى وألزمهم المؤمنين وألجمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزم- وألزمهم كاملة التقوى وكانوا أحق بها وكان الله وأهلها. بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ولقد صدق الله ورسوله يا بالحق لتدخلن مسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
وعلم من هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله كفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء هم بينهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك وسيماهم مثلهم في من التوراة أثر ومثلهم في السجود الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في فأجره الإنجيل فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca pada pagi hari ini. Yang baiknya tentunya kita sangat berharap Allah mencatatkannya sebagai amal soleh, berikan penilaian sebagai amal baik kita masing-masing, dan yang salahnya kita sangat berharap ya, berharap diampuni kesalahan-kesalahan kita dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini, dan kita berharap diberikan kesempatan untuk tetap cinta membaca Al-Quran, dan kita diberikan kesempatan untuk berumur panjang, memperbaiki kualitas bacaan kita
masing sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi yuk jangan bosan-bosan belajar dan mengajarkan. Jangan pernah merasa bisa dalam membaca Al-Qur'an, karena yang sudah bisa pun, yang sudah hafal, kalau muncul kesombongan maka akan jadi lupa. Ya, tidak sedikit orang yang sudah hafal Quran dan setelahnya berlalu waktu kemudian menjadi lupa. Bapak Ibu kan lupa, dulu kan pinter semua Ibu ya. Hafal 30 juz, tuh Bu Adam tuh lagi SD, Bapak ya. Begitu sudah SMP mulai lalengitan juzna, juz pokatna leungit, juz jambuna leungit, punya ayatnya tinggal juz koneng gede punya. Iya Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjutkan membaca tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia ya, yang sudah diterjemahkan, dan ini sebagai alat bantu kita dalam memahami ayat-ayat yang sudah kita baca, dimulai tadi dari ayat ke-20. Mari kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan itu untukmu, dan dia Allah menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukuri nikmat Allah, dan agar itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia Allah menunjukimu kepada jalan yang lurus. Dan Allah telah menjanjikan telah menjanjikan kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangimu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ya. Dan dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kalau berperang dengan kafir pasti ya, mereka akan kalah. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangimu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakanmu dan menahan tanganmu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkanmu atas mereka, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Itulah janji Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ditegaskan mereka tidak akan mampu istilahnya tidak akan mampu membunuhmu. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan jaminan tidak akan terbunuh oleh para musuhnya, ya begitu ya. Demikian juga beliau tidak akan semena-mena dalam membunuh orang yang memang bukan hak dibunuhnya. Tentu saja dalam hal ini adalah karena ada sesuai syariatnya. Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangimu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalaulah tidak karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah yang tidak kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka dan menyebabkanmu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika dicegah masuk kota Mekah dan pulang kembali baru sampai di Hudaibiyah itu, maka sebenarnya kalau dia atau kalau seandainya Nabi Muhammad itu mau, bisa kalah saat itu juga orang Mekah. Tapi tidak seperti itu. Ya, justru beliau menyebutkan atau menerangkan kepada umatnya, yuk kita sembelih aja unta sampai di sini, domba sampai di sini, dan kita balik lagi ke Madinah. Dibuatlah perjanjian Hudaibiyah. Ya. Sebenarnya pada saat itu Nabi kalau terus ke Mekah bisa habis tuh orang Mekah, Bu. Ya. Tapi itulah Allah memberikan pelajaran. Ini juga bagi kita Bapak Ibu, lamun ayeuna urang hararese ya, yang kita mau belum terlaksana, sabar ya. Insya Allah bagi orang yang sabar akan mendapatkannya. Ulah kesabaran ya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengajab orang-orang kafir di antara mereka dengan ajab yang pedih. Artinya bercampur baur itu